tes dulu. Nih, aku belakang nih. Better mana? Yang penting kepikiran sih tugas. Gitu ya. Sudah. Sudah. Oke, silakan. Nah, sebelumnya kita mulai opening dulu ya Pak ya. Sebelumnya kami izin mewawancarai Bapak selaku HR dari Hotel Santika Premier ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami mahasiswa dari Universitas Brawijaya, Prodi Manajemen Perhotelan. Perkenalkan nama saya Rizal Pakis. Saya Lia Rahmawati. Saya Robbani Salman. Nah, dan mungkin Bapak bisa memperkenalkan sedikit terlebih dahulu. Oke. Saya kebetulan, nama saya Ovin, bukan kebetulan ya kalau nama ya. Saya Ovin Wiwijaya ya. Kebetulan saya bekerja di Hotel Santika Premier Malang. Saya di posisi sebagai XR kebetulan di sini ya. Di Hotel Santika Premier Malang sendiri untuk karyawan sendiri total itu ada 87 karyawan ya. Di sini untuk hotel sendiri itu ada 112 kamar dengan berbagai macam tipe ya, seperti itu, mulai dari tipe yang deluxe sampai dengan presiden suite ya. Itu mungkin dari saya sedikit, mungkin perkenalannya ya. Mungkin saya selanjutnya saya kembalikan ke teman-teman sekalian untuk pertanyaan selanjutnya. Ya, mungkin langsung dimulai saja Pak ya. Baik, silakan. Nah, jadi di sini kan kami mewawancari Bapak selaku HR dari hotel ini ya Pak. Jadi sebelumnya itu kira-kira apa sih yang membuat Bapak memilih menjadi salah satu yang bergerak di bidang HR ini Pak? Kenapa saya memilih di bidang XR? Ada beberapa faktor memang ya. Yang pertama mungkin faktor-faktor mungkin internal yang ada dalam diri saya sendiri. Salah satunya saya ingin istilahnya memberi kepuasan ke orang lain dalam hal ini, dalam hal membantu orang lain juga. Membantunya dalam hal apa? Banyak ya. Termasuk mungkin dalam sisi mungkin training, memberikan training, terus develop itu kayak mungkin promosi dan lain-lain, memberikan suatu hal yang memang itu bisa menjadi karyawan itu lebih berpotensi ya, berpotensi dalam hal pekerjaannya. Jadi dalam hal ini karyawan itu istilahnya lebih untuk mencintai pekerjaannya juga ya, untuk upgrade juga dirinya ya. Terus itu kemudian untuk mungkin kalau di posisi XR itu mungkin posisi yang mungkin bisa untuk istilahnya membuat karyawan itu lebih nyaman juga. Jadi pada saat mungkin ada terjadi konflik atau hal-hal yang lain, itu peran penting seorang XR itu harus berperan penting di situ ya. Dan kalau semua terjadi konflik antar karyawan atau baik itu karyawan dengan manajemen, itu peran XR penting juga. Terus juga sama secara nggak langsung XR itu punya andil besar ya, istilahnya dalam membuat keputusan ya, untuk istilahnya meningkatkan kesejahteraan karyawan ya, pastilah ya. Itu karena nanti XR kan bertanggung jawab juga mengenai payroll, mengenai posisi jabatan karyawan masing-masing. Jadi karyawan yang istilahnya dia memberikan potensi dirinya atau pekerjaan yang terbaik untuk perusahaan ini, pasti kan XR juga berperan penting untuk istilahnya meningkatkan potensi karyawan tersebut, baik itu dari sisi finansial maupun dari sisi istilahnya yaitu tadi jabatan-jabatan yang memang bisa diperoleh dari dia, jadi tergantung dari pekerjaannya juga, hasil pekerjaannya. Itu sih intinya. Kemudian untuk prospek karir, secara XR prospek karirnya itu secara struktural itu cukup bagus ya, dari mulai level staff sampai mungkin level manajerial ya. Mungkin tahapannya banyak kan. XR itu ada yang mungkin HR officer, dari HR officer bisa jadi mungkin training
manajer, bisa jadi HR supervisor, yang nanti yang paling atas mungkin di HR manager. Sebenarnya dari HR manager pun bisa menjadi sebagai HRD corporate ya. Jadi jenjang karirnya cukup bagus ya, tapi ya tergantung dari masing-masing orang juga kan, dan ada kesempatan juga di situ. Terus mungkin ya kita nggak mungkiri juga ya masalah gaji ujung-ujungnya ya, gaji dan mungkin tunjangan yang memang di XR, ya nggak hanya di XR aja sih, menurut saya di level lain juga sama, itu cukup kompetitif juga ya itu. Terus ada kesempatan juga atau peluang untuk lebih mengembangkan diri kalau di XR, karena kan berhubungan dengan orang. Nah, siapa stakeholder kita? Stakeholder kita kan karyawan nih, ya kan? Berarti hubungan dengan karyawan itu juga harus dijalin dengan perusahaan. Hubungan dengan manajemen juga sama. Berarti XR itu juga secara nggak langsung sebagai penengah, ya. Jadi jembatan antara karyawan dengan manajemen. Berarti ya kalau sebenarnya keberhasilan dari XR itu bisa dilihat dari turnover-nya perusahaan itu. Ya, kalau karyawannya sering keluar masuk, nah itu pasti ada sesuatu itu di mana, di organisasi itu gitu loh. Tapi kalau karyawannya turnovernya cukup rendah, berarti kan intinya karyawan mungkin nyaman, manajemen juga istilahnya bisa menerima karyawan itu dengan baik, tidak ada konflik yang memang benar-benar besar atau bagaimana gitu sih intinya itu. Kemudian selanjutnya itu kalau orang-orang itu jaringannya cukup luas. Jadi cukup istilahnya kalau banyak temennya lah ya, seperti itu. Karena kita berhubungan dengan nggak hanya di internal aja, hubungan kita juga harus lebih ke eksternal juga. Bisa nggak orang mulu ngurusin karyawan, enggak. Hubungan kita bisa berhubungan eksternal, bisa dengan mungkin ya dengan warga itu, kita harus juga hubungan dengan keluarga. Kemudian dengan organisasi mungkin yang ada di luar itu juga harus bagus. Dengan mungkin aparat ya, kita juga harus berhubungan dengan bagus. Dengan pemerintahan juga harus bagus juga. Berarti cukup luas untuk XR. Kemudian kita juga berhubungan juga dengan mungkin yang sesama dengan kita ya, sesama XR itu cukup kuat juga. Ya, kayak itu perusahaan nggak hanya perhotelan aja, berarti XR mungkin di bidang usaha lain juga kita cukup bagus. Berarti di situ banyak informasi yang akan kita dapatkan mengenai kekaryawanan dan lain-lain. Itu sih, itu intinya kalau memang dari XR. Kenapa saya istilahnya memilih di bidang XR, masih banyak lagi sebenarnya, cuma ya itu tadi mungkin garis besarnya itu sih. Berarti memang sudah banyak pertimbangannya Pak, mengapa Bapak pilih HR tersebut? Ya pasti pertimbangannya itu tadi ya, intinya itu tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya, kesempatan untuk mengembangkan diri itu lebih besar, terus kemudian jaringannya juga lebih luas juga, terus wawasan juga yang kita peroleh juga itu lebih peluangnya lebih gede gitu, lebih luas juga. Jadi untuk upgrade diri sendiri kan ya, sebagai XR juga nggak harus posisi di situ aja, karena untuk mengembangkan diri juga perlu ya. Karena kalau kita nggak mengembangkan diri, kita nggak bisa mengembangkan karyawan kita. Nah itu poinnya seperti itu. Berarti kita harus mengembangkan diri dulu, ilmu juga harus kita tingkatkan lagi supaya kita bisa mengembangkan karyawan kita. Itu sih. Nah, selama Bapak menjadi human resource ini tuh kira-kira tantangan yang Bapak hadapi sejauh ini tuh apa Pak? Kalau di selama ini yang saya alami itu lebih ke perizinan. Nah, XR kan juga harus mengurusi perizinan juga ya. Kan ada yang namanya XR dan legal ya. Jadi biasanya kalau di tempat kami, di unit kami Santika, itu XR sama legal itu jadi satu. Ya, perizinan karena memang ada berbagai macam perizinan ya yang harus kita handle gitu. Kadang itu pengurusannya kita harus berhubungan dengan pemerintah ya. Berarti kita harus juga istilahnya harus memahami prosedur-prosedur tentang perizinan juga. Ya meskipun ada memang beberapa prosedur perizinan itu yang memang cukup menyita waktu ya, tapi itu memang harus kita lakukan, dan kita harus berhubungan baik dengan istilahnya pihak-pihak pemerintahan yang mungkin
mereka berwenang untuk mengeluarkan perizinan-perizinan itu. Kalau secara kekaryawanan yang saya alami sampai dengan saat ini fine-fine aja, tidak ada masalah. Karena kami istilahnya, terutama perusahaan kami Hotel Santika, ya grup Hotel Santika, itu cukup sangat bagus untuk istilahnya memberikan hak-hak karyawan. Jadi tidak ada yang pernah telat ya dalam hal entah itu gaji, THR dan lain-lain lah ya. Jadi hak karyawan itu kita berikan semua. Jadi saya rasa karyawan sudah cukup nyaman dengan apa yang sudah diperoleh di perusahaan ini. Itu. Untuk warga pun kita selalu menjaga hubungan baik pun dengan warga. Karena secara nggak langsung kita ini intinya hotel yang berdiri di tengah pemukiman warga, yang kita harus istilah menjaga hubungan baik dengan warga juga sekitar. CSR kita juga cukup bagus, istilahnya kita kalau memang ada istilahnya warga istilah membutuhkan bantuan dari kami, itu pasti kita akan follow up semaksimal mungkin. Itu salah satu tujuan kami untuk menjaga hubungan baik dengan mereka, karena itu merupakan tanggung jawab kami ya. Kami memang punya yang namanya nilai-nilai Santika yang itu memang kita pegang ya untuk diri kami sendiri maupun dari karyawan kami. Itu sih. Ada lagi? Saya pengen nanya tentang gaya kepemimpinan Bapak. Bagaimana Bapak menggambarkan pendekatan Bapak dalam memimpin fungsi HR di organisasi? Oke. Kalau saya tipikalnya itu fleksibel ya, fleksibel lihat kondisi aja, leadership ya. Leadership saya leadership. Kalau secara peraturan, penegakan peraturan perusahaan, saya tegas. Saya nggak pandang bulu, nggak kompromi dalam hal istilahnya penegakan peraturan perusahaan ya. Kalau di sebuah perusahaan intinya XR dan kan XR itu juga satu bagian juga dengan security ya seperti itu. Berarti intinya kalau di sebuah perusahaan istilahnya ya juga polisinya perusahaan ya dalam menegakkan peraturan dan lain-lain. Hakimnya lah intinya kan gitu ya. Nanti kalau secara peraturan SOP ya itu saya tegas. Tapi kalau secara hal lain-lain selain itu ya kita fleksibel aja. Yang penting karyawan istilahnya merasa nyaman ya, tidak tertekan juga ya. Apa-apa yang dibutuhkan karyawan itu kita penuhi selama itu dalam koridor peraturan perusahaan ya, itu intinya. Kalau semua ada karyawan istilahnya bermasalah ya kita akan melakukan proses seperti coaching dan konseling ya, kita ajak ngobrol dua arah ya kan. Jadi nggak hanya cuma satu arah aja, kita lihat case-nya dulu seperti apa. Jadi biar sama-sama istilahnya enak juga, biar solusi juga kita dapatkan dengan baik juga secara karyawan, juga secara manajemen. Terus informasi yang disampaikan manajemen itu juga harus disampaikan juga ke karyawan. Berarti poin paling penting memang komunikasi itu paling penting. Berarti komunikasi itu memang harus harus dijalankan dengan bagus. Ya namanya komunikasi itu kan pasti yang memang harus jalan gitu. Kalau komunikasi nggak jalan, ya apa yang diinginkan manajemen, apa yang diinginkan karyawan juga nggak akan tersampaikan dengan baik kan ya. Ya itu sih intinya ya, komunikasi paling penting, itu yang harus kami tekankan. Lalu yang kedua, apa yang Bapak lakukan untuk memastikan semangat kerja karyawan tetap tinggi di saat situasi sedang sulit, Pak? Dengan suatu itu sangat sulit. Seperti mungkin contohnya kayak COVID kemarin ya. Tetap kita akan memberikan, kalau memang perusahaan ini sehat ya, balik lagi perusahaan harus sehat dulu nih ya. Kalau perusahaan nggak sehat susah kita intinya untuk memberikan motivasi ke karyawan. Jadi ya kita bersyukur juga perusahaan kami cukup sehat, berarti untuk mendukung motivasi ke karyawan itu tadi. Jadi cara untuk memotivasi karyawan tetap kita harus memberikan apresiasi ke mereka. Apresiasi tidak dalam bentuk istilahnya yang harus wah gitu, enggak. Ucapan terima kasih pun itu sebagai bentuk apresiasi ke karyawan untuk memotivasi mereka. Selain itu juga kita ada reward juga. Kita ada yang namanya istilahnya Best Employee of the Year, itu kita pilih juga untuk
karyawan, berarti untuk memotivasi karyawan juga untuk menunjukkan potensi terbaiknya juga, ya. Itu kemudian ada yang namanya develop itu promosi karyawan yang memang kita lakukan itu secara berkala dalam waktu 1 tahun. Itu tidak melihat sesuatu yang istilahnya perusahaan sulit atau enggak, itu enggak berpengaruh ke kami, ya. Kemudian memang kalau memang karyawan itu dianggap memang berpotensi dan memang cukup bagus, jadi kita pasti ada yang namanya remunerasi, penyesuaian remunerasi. Remunerasi itu bisa penyesuaian gaji, bisa penyesuaian tunjangan jabatan dan lain-lain. Ya secara nggak langsung pasti akan memotivasi mereka juga kan, semangat kerjanya juga pasti akan bertambah juga, ya. Itu sih yang dari kami, selain mungkin reward yang lain yang memang kita lakukan secara berkala gitu. Terus untuk pertanyaan terakhir Pak, gimana Bapak menangani konflik antar karyawan atau antara karyawan dan manajemen? Kalau antar karyawan, pertama kita lihat case-nya dulu, ya. Kita harus ngumpulin data dulu ini, ya kan. Nanti case-nya apa dulu, kita kumpulin data dulu, kita panggil satu persatu dulu, kita ajak ngobrol dulu. Apa sih yang menyebabkan konflik ini terjadi, gitu ya. Setelah kita dapatkan semuanya, baru kita bisa memutuskan langkah-langkah apa yang harus kita ambil nantinya, ya kan gitu. Ya sebisa mungkin konflik itu tidak berkelanjutan, karena nanti kalau konflik itu berkelanjutan nanti akan mempengaruhi situasi kerja, ya, dari semua karyawan. Hal isu apapun, sekecil apapun, HR itu harus tahu, ya, apalagi masalah-masalah kekaryawanan itu wajib tahu kami, dan segera diselesaikan secepat mungkin untuk menghindari konflik yang lebih panjang lagi atau meluas lagi. Nah, itu berarti semua konflik-konflik yang memang terjadi di karyawan itu kita selesaikan secepat mungkin, kita ajak bicara mereka, kita coaching, kita konseling, ya. Kita juga harus tekankan juga bahwa konflik ini jangan sampai terjadi. Kalau memang nanti next terjadi lagi, ya kita kembali ke peraturan perusahaan nih, ya enggak? Peraturan perusahaan itu buat pegangan kita. Selama konflik itu bisa ditangani dengan baik, ya kita tidak akan memberikan sanksi yang berlebihan. Tapi kalau konflik itu menuju hal-hal yang memang membahayakan perusahaan, membahayakan karyawan, mau nggak mau kita harus tegakkan peraturan perusahaan itu dengan tegas, ya. Tapi step-stepnya masih ada, akan ada namanya SP 1, 2, dan 3 dan PHK selanjutnya, gitu loh. Tergantung case-nya seperti apa dulu, gitu, konfliknya seperti apa dulu. Terus kalau seumpama dengan manajemen, nah balik lagi, ya, supaya tidak terjadi hal seperti itu, komunikasi yang memang harus jalan, ya. Berarti biasanya kan masing-masing departemen sudah punya manajer masing-masing, berarti hal apapun yang sudah disampaikan oleh manajemen sudah disepakati bersama, itu harus turun ke stafnya masing-masing supaya tidak terjadi konflik itu tadi. Dan kalau memang terjadi konflik seperti itu, tetap kita akan menyerap, ya, menyerap apa yang menjadi keinginan dari karyawan itu. Selama keinginan dari karyawan itu bisa kita penuhi, ya akan kita penuhi. Tapi selama keinginan karyawan itu menurut kami, menurut manajemen itu terlalu berlebihan atau mungkin terlalu mengada-ngada, ya mohon maaf, kita tidak akan bisa penuhi. Intinya balik lagi ke peraturan perusahaan tadi, gitu loh. Tapi kalau peraturan perusahaan itu sudah kita pegang, acuan itu sudah kita pegang, saya rasa konflik itu akan terjadi antara manajemen dan karyawan atau mungkin karyawan dengan karyawan. Seperti itu. Nah, Saya mau menambahkan satu pertanyaan Pak. Jadi tadi kan Bapak ada bilang kalau kunci kesuksesan dari HR itu ada di karyawan yang jarang keluar-keluar gitu ya Pak? turnovernya. Ya, Oke. turnovernya. Nah, bagaimana Bapak menangani situasi tersebut? Apalagi kalau situasinya itu mendadak, tiba-tiba karyawan mau mengundurkan diri dari perusahaan. Oke. Kalau memang karyawan itu mengundurkan diri, kita tarik tahu nih penyebabnya apa dulu. Ada berbagai macam, ya, karyawan itu mengundurkan diri, ya. Yang mungkin selama ini yang saya alami, karyawan itu mengundurkan diri ada beberapa hal. Yang mungkin pertama, faktor mungkin pekerjaan, ya, itu bisa aja karyawan ini mungkin mengundurkan diri karena memang dia merasa nggak mampu, gitu.
bisa aja faktor keluarga juga bisa, ya faktor keluarga juga bisa, ya. Kalau faktor keluarga berbagai macam ya faktor keluarga. Terus ada lagi yang namanya juga faktor mungkin, oh dia pengen resign di tempat ini karena dia sudah mendapatkan yang lebih baik di luar, siapa tahu seperti itu. Nah kita panggil dulu nih, kita ajak ngobrol dulu ini, gitu. Kalau karyawannya ini punya potensi bagus ke depannya di perusahaan ini ya, atau mungkin di hotel ini, pasti akan kita kasih saran atau mungkin istilahnya kita kasih motivasi supaya dia nggak resign, ya nggak? Tapi kalau memang kita nilai karyawan ini memang masih belum ada potensi untuk berkembang di perusahaan ini, ya mau nggak mau ya kita akan izinkan untuk dia mengundurkan diri. Itu sih intinya seperti itu. Intinya tetap kita akan panggil dulu, kita tanya dulu case-nya kenapa, mengundurkan diri kenapa. Kan kita juga ada yang namanya sesi wawancara pada saat mungkin karyawan itu mengundurkan diri. Apa hal-hal yang memang membuat dia untuk mengundurkan diri dari perusahaan ini, padahal tidak ada masalah apapun gitu loh. Dan rata-rata case-nya yaitu ada yang mungkin faktor keluarga, ada juga yang memang faktor dia mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sini, seperti itu sih. Ujung-ujungnya memang namanya kerja ya, namanya kerja itu kan juga istilahnya UUD ya. Ya ini kita nggak bisa mungkiri juga, ujung-ujungnya memang duit. Ya, duit itu kan persepsinya berbagai macam ya, untuk kesejahteraan keluarganya, ya kan, untuk upgrade dirinya. Kalau dia keluar, mungkin kalau di sini contoh gitu, dia level di sini staff, terus tiba-tiba dia resign mengundurkan diri karena dia mendapat tawaran lebih bagus di tempat luar sebagai supervisor, siapa tahu, ya kan? Kan pasti secara jabatan naik, secara salary juga naik, tunjangan naik. Ya kita nggak akan menghalangi itu, gitu loh, karena kasihan kalau dihalangi gitu loh ya. Kenapa kasihan? Karena kan ini kesempatan dia untuk berkembang lebih baik di luar. Next suatu hari nanti dia mau bergabung ke sini lagi, ke perusahaan ini dengan mungkin jabatan atau mungkin ilmu atau mungkin pengalaman yang lebih bagus lagi, ya bisa kita terima, kenapa tidak? Seperti itu. Berarti itu menurut saya cukup wajar di suatu perusahaan karyawan itu keluar ataupun mungkin masuk lagi. Ya seperti itu. Cuma yang mungkin kita garis bawahi di sini, keluar masuknya ini cukup sering atau enggak gitu loh. Nah, kalau cukup sering keluar masuk berarti ada yang salah, itu yang buat ukuran kami gitu loh. Enggak ada kok perusahaan itu yang karyawannya enggak ada yang keluar masuk sama sekali, ya kan? Tinggal turnovernya aja, seberapa banyak karyawan itu keluar dan masuk di perusahaan itu. Kalau banyak banget kan pasti ada tanda tanya nih, berarti ada yang salah nih di manajemennya, ada yang salah nih di lingkungan kerjanya gitu loh. Tapi kalau yang keluar masuk mungkin dalam 1 tahun cuma 1, 2, 3, ya itu saya rasa masih wajar. Jadi perusahaan itu cukup bagus, perusahaan itu cukup sehat dalam istilahnya mengelola karyawan tersebut. Gitu. Oke. Nah, HR ini kan salah satu departemen yang sangat penting ya Pak di sebuah perusahaan, termasuk perusahaan hotel. Bagaimana sih Bapak Bapak memastikan kebijakan HR sendiri itu sejalan dengan tujuan bisnis dari perusahaan? Oke. Kita yang pertama kita ada namanya KPI, pernah dengar ya KPI, Key Performance Individu. Ya, berarti itu pernah tahu ya, KPI. Nah, ya coba nanti selesai jadi ya. KPI kita punya, ya Nes, gampangnya itu target ya. Target itu kita buat biasanya pada saat mungkin awal-awal tahun atau pertengahan tahun, yang mungkin nanti akan diaplikasikan pada saat mungkin awal tahun. Ya semua pekerjaan, semua perusahaan pasti punya target, punya visi, punya misi ya. Berarti semua target, visi, dan misi itu kita harus sampaikan ke karyawan itu pada saat mungkin awal-awal tahun ya, pada saat penilaian kinerja ya. Kita karyawan kan masing-masing punya ada yang namanya penilaian. Berarti nggak hanya karyawan itu kerja selesai gitu, nggak ada penilaian, nggak ada. Jadi masing-masing karyawan punya target masing-masing sesuai dengan job desk-nya yang dinamakan penilaian kerja. Nah disitulah waktu yang paling tepat untuk menyampaikan visi dan misi target perusahaan.
ya. Berarti pada saat itu kita bicara dua arah nih dengan karyawan. Gini loh, targetnya perusahaan mintanya ke kamu gini. Berarti kamu harus melakukan, harus memenuhi target ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Kalau kamu tidak mampu melakukan target ini, ya mohon maaf, kita tidak akan istilahnya kalau di di perusahaan kan ada yang namanya karyawan kontrak gitu kan ya, kontrak ada yang setahun 2 tahun gitu kan, atau mungkin berapa tahun gitu. Nanti kalau memang dia tidak mampu, ya mohon maaf, kita tidak akan memperpanjang kontraknya kalau tidak mencapai target. Nah itu kan merupakan challenge buat istilahnya karyawan tersebut gitu loh. Sejauh mana dia mampu untuk memenuhi target perusahaan ya. Toh perusahaan kan tidak serta-merta memberi target ke karyawan tersebut gitu loh. Semua kita porsinya itu sesuai dengan job desk-nya masing-masing, sesuai dengan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan jabatan masing-masing. Semakin tinggi jabatannya, pasti targetnya semakin tinggi juga, ya kan? Itu harus dipenuhi gitu loh. Dan perusahaan sudah memenuhi semua hak-hak karyawan itu tadi, baik itu berupa gaji, baik itu berupa tunjangan jabatan dan lain, dan kesejahteraan karyawan. Nah, intinya seperti itu. Itu sih intinya. Jadi visi dan misi sebuah perusahaan itu harus diketahui dan harus dikomunikasikan dengan baik kepada semua karyawan. Jangan sampai karyawan ini tidak tahu visi, tidak tahu misi dari perusahaan, tidak tahu targetnya berapa, atau tidak tahu targetnya apa, itu tidak boleh. Jadi harus dikomunikasikan dan karyawan wajib tahu. Itu supaya apa yang diinginkan perusahaan juga bisa dipenuhi oleh karyawan. Goals-nya tetap sama, goals-nya biar semuanya bisa bisa sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan. Jadi intinya komunikasi yang baik ya. Poin dari semuanya memang komunikasi yang harus bagus, komunikasi harus baik gitu. Kalian kesini kan kalau nggak komunikasi dengan saya nggak bakal kesini kan gitu loh. Kalau nggak janjian dengan saya jam berapa ya, meskipun mohon maaf saya terlambat, itu nggak bakal ada sesi seperti ini kan. Semua hal memang harus dikomunikasikan dengan baik. Saya rasa dengan zaman yang sekarang ini gitu, komunikasi itu sangat-sangat terbantu dan sangat-sangat mudah daripada dulu gitu ya. Di sini kan sekarang udah ada WhatsApp, sosial media udah demikian rupa, dulu kan enggak gitu lah. Berarti tidak ada halangan untuk berkomunikasi gitu loh kan ya. Semua bisa kita lakukan dengan komunikasi ya, ada media WhatsApp dan lain-lain, Telegram atau apapun ya, seperti itu. Jadi tidak ada, kalau dulu kan mungkin masih ada telepon, pakai HT lah, atau mungkin komunikasinya harus via surat, email atau mungkin fax ya. Kalau sekarang kan udah nggak ada gitu kan, seperti itu. Jadi komunikasi bisa di berbagai macam cara. Kita ngobrol seperti ini kan harus komunikasinya juga harus bagus juga gitu. Dan itu kita terapkan kepada karyawan kita gitu. Sekali lagi cukup. Nah, untuk penutupan Pak, mungkin Bapak ada masukan, saran untuk kami, terutama yang baru saja terjun di dunia perhotelan ini, Pak. Oke. Kalau dari saya ya, kalian kan masih baru nih ya di dunia perhotelan. Hotel itu kan hospitality ya, itu memang pelayanan, dan hospitality itu berkembang cukup bagus, istilahnya cukup pesat ya. Ya memang sejalan dengan mungkin sekali perkembangan zaman ya. Jadi kalau sekalian yang baru-baru ya, tetap istilahnya carilah ilmu sebanyak mungkin ya, improve diri ya. Di hotel itu atau mungkin di hospital itu tidak ada matinya, karena kita memang memberikan pelayanan yang terbaik ya. Terutama kalau di hotel pada tamu ya, tamu itu nomor 1 ya. Kita harus memberikan pelayanan yang ekstra terhadap tamu itu. Kemudian untuk masalah karir dan lain-lain cukup bagus ya kalau di hotel, tapi memang kalau di perhotelan tidak langsung tiba-tiba langsung ke posisi yang level lebih tinggi. Semua harus dilewati dari level yang paling bawah dulu ya, dari bawah dulu, baru nanti step by step ya, sesuai dengan mungkin keinginan kita atau hasrat kita untuk mencari upgrade itu tadi, ilmu dan lain-lain. Nanti secara lambat laun pasti akan ke level yang lebih tinggi.
Nanti mungkin pada saat kalian mungkin lulus ya, nah ini kan masih cukup jauh ya. Pada kalian lulus, jangan terlalu berekspektasi dulu kalau mau masuk ke dunia perhotelan itu nanti saya harus dapat gaji segini harus gini. Enggak, jalanin aja dulu, ambil ilmunya dulu semaksimal mungkin. Nanti secara nggak langsung pasti akan naik dengan sendirinya, ya seperti itu. Itu kalau semua di hospitality, berarti di KS itu juga paling penting ya, senyum, sapa, dan salam kepada siapapun, itu poin penting. Terus magic word itu juga harus Anda terapkan dengan baik ya, coba terima kasih, minta maaf, minta tolong, itu juga harus kalian terapkan dengan baik. Ya kalau di hospitality itu memang kita juga harus mempelajari tentang psikologi orang juga ya, karakter orang juga ya seperti apa ya, itu yang memang harus kalian bisa nanti pada saat mungkin kan ada sesi mungkin kalian nanti ada magang ya biasanya ya seperti itu. Di situ kalian nanti akan melihat berbagai macam karakter dari tamu ya, karakter dari teman pekerjaan dan lain-lain. Nah, di situ banyak belajar kalian nanti di situ. Intinya kalau di dunia perhotelan ya cukup itu tadi upgrade ilmu ya, upgrade ilmu terus jalin relasi sebanyak mungkin ya, mumpung masih muda juga supaya nanti pada saat mungkin jalan itu pada saat kalian nanti lulus dan memang punya keinginan untuk bekerja itu tidak istilahnya tidak kaget juga dan seperti itu sih dari saya gitu. Udah Ada lagi? udah Cukup Pak, terima Oke, kasih terima sudah kasih memberikan banyak waktunya. Oke, sama-sama ya. Iya, sudah baik. Udah? Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Oke. Ini dompetnya nanti ketinggalan.